Hai teman-teman, kita lagi berada di Taman Mini Indonesia Indah. Sorry. Oke, pertama kita itu bakal ngebahas dulu. Pertama sih, kan tadi udah pertama atap ya. Ornamen, untuk ornamen yang ada di jendela itu apa? Gue nggak tahu lagi. Misalnya tumbuhan. Gue lewat deh tadi sampai kayu ya tiga. Kesel itu gue udah fokus. Halo semuanya, di sini gue sama Zeli. Halo. Nah, kita ini sekarang lagi ada di Taman Mini Indonesia. Lebih tepatnya kita lagi ada di Salah satu rumah adat tradisional Minangkabau, yaitu Rumah Gadang. Di sini kita bakalan ngebahas mengenai arsitektural fasadnya Rumah Gadang ini. kita itu bakal ngebahas dari segi atap, segi geometri, segi pintu masuk, jendela, dan juga ornamen dan materialnya. Nah, daripada kita berlama-lama, yuk langsung aja ke pembahasannya. Pertama kita bakal ngebahas atapnya yang bakal dibahas sama Alifa. Halo semuanya. Jadi gue di sini bakal ngebahas atap dari Rumah Gadang khas Minangkabau ini. Jadi rumah gadang itu atapnya itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Nah, itu dikarenakan saat zaman dulu itu warga Minang itu menang melawan warga Jawa dalam pertandingan adu kerbau. Nah, karena itulah atapnya bergonjong seperti tanduk kerbau. Selain itu, struktur atapnya itu terbuat dari bambu dan ditutupi oleh ijuk dan alang-alang. Kenapa pakai ijuk sih? Karena ijuk itu tuh bisa menyerap air dan bertahan sampai puluhan tahun. Next, abis itu kita bakal bahas geometri ya, bahas oleh Ersa. Untuk geometri dari rumah gadang sendiri, rumah gadang terbentuk dari geometri yang sederhana. Untuk bagian denah rumah gadang sendiri itu terbentuk oleh bentuk persegi panjang yang sederhana. Lalu untuk bagian atap dari rumah gadang itu sendiri berbentuk segitiga sama kaki, namun memiliki sudut yang kurang dari 180 derajat. Oh iya teman-teman, gue mau nambahin nih, kalau rumah gadang ini di sisi kanan dan kirinya terdapat anjong, yaitu bagian yang ditinggikan dengan pondasi gitu. Jadi anjong ini cuman ada di satu suku, yaitu suku Kotopiliang. Yang mana suku di Minangkabau itu hanya terdapat dua, yaitu Caniago dan Kotopiliang. Oke, next sekarang kita bakal ngebahas tangga pintu masuk yang terdapat di rumah adat Minangkabau ini. Tangga pintu masuk Minangkabau ini itu terdapat di depan dan bagian tengah. Kenapa di depan dan di tengah? Itu memiliki makna yang berkaitan dengan agama Islam. Kemudian yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yang artinya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita bakal membahas selanjutnya, yaitu adalah jendelanya yang akan dibahas oleh Rifat. Untuk jendela rumah adat Minangkabau sendiri memiliki jumlah yang cukup banyak dengan ukuran yang besar-besar. Hal itu bertujuan agar sirkulasi dapat masuk ke dalam rumah, serta cahaya matahari pun dapat masuk ke dalam rumah. Untuk dalam segi filosofinya, mengapa rumah adat Minangkabau memiliki jumlah jendela atau bukan yang cukup banyak dengan ukuran besar-besar, hal itu bertujuan agar pemilik rumah dapat berinteraksi langsung dengan tetangga sekitar atau orang-orang yang sedang berada di dekat rumah. Untuk jendela sendiri menggunakan material kayu ditambah ornamen-ornamen khas rumah adat Minangkabau. Dan jendela ini pun tidak ditutupi dengan sebuah kaca, melainkan ditutupi dengan penutup berbahan material kayu ditambah ornamen-ornamen khas rumah adat Minangkabau. Next, kita akan membahas tentang ornamen rumah adat Minangkabau yang akan dibahas oleh Rani. Nah, untuk ornamen di rumah adat Minangkabau ini nggak cuma di bagian pintu dan jendela aja, tapi ornamen ini tuh benar-benar menutupi seluruh bagian dari rumah
adat Minangkabau ini. Nah, buat motif-motifnya tuh ada tiga motif. Pertama tumbuh-tumbuhan, yang kedua ada hewan, yang ketiga benda mati. Contohnya itu ada kalua paku atau juga ada itiak pulang patang dan lain-lain. Terus buat warna-warna dari ornamen-ornamen ukirannya ini ada 3 warna utama yang mencerminkan jati diri orang-orang Minangkabau. Warna pertama itu ada merah yang artinya kaum, terus ada hitam yang artinya cerdik, terus ada juga kuning yang artinya adat. Yang terakhir tuh ada warna hijau yang juga mendominasi. Warna hijau ini melambangkan kalau orang-orang Minangkabau ini hidup berdampingan dengan alam. Udah itu aja buat warna dan motif-motif dari ornamennya. Selanjutnya kita bakal bahas buat material dari rumah gadang ini. Kemudian saya akan membahas material dari rumah gadang. Material dari rumah gadang ini rata-rata menggunakan material kayu. Contohnya ialah dari tiang-tiang struktur rumah gadang ini, yaitu dari kayu meranti, kayu johar, dan kayu surian. Kemudian ada pada dindingnya. Dindingnya terdapat 2 jenis material, yaitu dari papan dan dari bambu, atau yang biasa disebut dengan sasak bugi, di mana papannya terdapat motif dan sasak bugi tidak terdapat motif, namun memiliki fungsi yaitu sebagai penahan angin karena sifatnya elastis. Kemudian yang terakhir adalah material pada lantainya. Lantainya adalah berbahan dari bambu yang dipecah, namun untuk saat ini rata-rata lantainya sudah diganti dengan kayu ataupun dengan keramik. Sekian pembahasan material rumah gadang. Oke Nizel, jadi setelah kita ngebahas fasad dari rumah adat Minangkabau ini, kita mungkin bakal sedikit nyimpulin ya tadi apa aja sih yang dibahas gitu. Jadi untuk atap itu, untuk atap rumah Minangkabau itu bentuknya itu seperti Tanduk kerbau yang terinspirasi dari adu tanding antara kerbau adat Minang dengan yang adat Jawa. Dan kemudian yaitu ada geometri rumah adat ini itu yang bentuknya itu persegi panjang dan juga simetris dari kanan dan kirinya. Kemudian juga terdapat anjuang yang agak ditinggikan pada bagian kanan dan kirinya. Setelah itu ada pintu yang berada di tengah-tengah rumah gadang yang memiliki kaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat Minang sendiri, yaitu agama Islam, yang maknanya itu artinya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. kemudian juga di rumah gadang ini juga terdapat bukaan dan jendela yang tidak menggunakan kaca, tapi yang seluruhnya itu menggunakan kayu. Dan gunanya ini adalah untuk sirkulasi udara masuk dan juga cahaya masuk ke dalam. Kemudian tadi juga kita membahas ornamen, yang dimana ornamennya itu bermacam-macam. Dari berbagai macam flora, fauna, dan juga memiliki warna, yaitu warna merah, coklat, hitam, kuning, dan memiliki maknanya tersendiri. Ya, itu untuk warna itu yang mendominasi di rumah Minangkabau ini. Kemudian setelah itu material yang mendominasi di rumah adat Minangkabau ini itu tadi dijelasin bahwa adalah kayu. Oke, sekian pembahasan dari kita mengenai fasad bangunan rumah adat Minangkabau ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Dadah.